Welcome to Fun Science. Aku bikinnya itu dari air dan sabun cuci piring. Wow, gede banget itu tadi. Nah, coba hitung. Tuh, 2. Fun Science. Hai friends. Welcome to Fun Science. Bersama aku Brenda Dan aku Alejandra. di acara kesayangan kita yang pastinya membahas ilmu pengetahuan yang super fun. Pastinya nih. Oh ya Brenda, aku ada gelembung nih. Wih, Ya. wih, lucu banget. Aku mau juga dong. Iya boleh. Aku bikinnya itu dari air dan sabun cuci piring. Wow, gede banget itu tadi. Keren kan? Bener banget nih. Oh ya, hari ini kita akan membahas eksperimen percobaan-percobaan sekitaran gelembung, Bren. Wih, kayaknya seru tuh. Kebetulan aku tuh juga suka banget loh sama yang namanya main air sabun atau apapun itu semacamnya. Sebelumnya kita harus lihat pertanyaan-pertanyaan yang dikasih nih buat friends. Yuk. Jadi di sini udah ada air sabun, di sini ada sarung tangan ya. Nah, kira-kira kalau misalnya aku taruh gelembung sabun di sarung tangan ini akan bertahan berapa lama sih? Mungkin 5 detik. 5 detik. Iya. Oke, kita coba ya. Sekarang yang tanpa ditaruh di sarung tangan dulu ya. Aku akan tiup. Nah, bisa dilihat langsung hilang ya. Oke, sekarang yang di sarung tangan. Kita coba. Nah, coba hitung. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke, ternyata lebih lama ya. Mm-mm. Nah, menurut kamu kenapa sih sarung tangan bisa bikin gelembungnya tuh tahan lebih lama? Karena sarung tangan itu permukaannya halus. Bahannya karena berkain, jadi bisa tahan lebih lama. Wah, kok bisa sih gelembung tadi itu nggak pecah-pecah kayak gitu? Lama banget loh itu. Bisa dong, kita coba yuk. Boleh. Kita pakai sarung tangan dulu nih. Aku udah siapin buat kamu itu. Setelah itu, kita akan meniup gelembungnya sama kayak yang tadi. Tapi kali ini kita menggunakan sarung tangan wol. Nah, setelah kita menggunakan sarung tangan wol, kita akan meniup gelembungnya sama kayak tadi. Yuk, kita coba bareng-bareng. Wah, kalau ini sih beda kayak tadi ya. Kalau tadi kan yang pertama itu cepet meletus, tapi kalau yang kedua ini nggak cepet meletus karena padahal kita udah pantul-pantulin loh pakai sarung tangan. Tahu nggak itu kenapa? Kenapa tuh? Itu karena aku udah naruh sirup jagung atau yang kita biasa tahu ya gliserin. Jadi dengan kita menggunakan sarung tangan wol ini juga, makanya gelembungnya tidak meletus. Oh gitu. Masih penasaran ya? Masih sih, kayak apa sih hubungannya sirup jagung sama balon yang gak gampang meletus itu? Oke. Ayo kita tanya Prof, jelasin dong. Begini penjelasannya. Gelembung sabun yang terkena sarung tangan wol membuat gelembung tidak mudah pecah. Dalam gelembung sabun, ada gelembung air yang dikelilingi oleh lapisan sabun cuci piring di kedua sisinya. Molekul sabun cuci piring mencelupkan ujung polarnya ke dalam air dan ujung nonpolar ke udara. Lapisan sabun pun mencegah penguapan air dan gelembung sabun dapat bertahan lebih lama. Selain itu, gelembung sabun akan meletus karena adanya zat nonpolar seperti lemak, minyak, dan partikel kotoran. Oleh sebab itu, permukaan yang bebas dari zat nonpolar dan kotoran seperti sarung tangan katun yang bersih merupakan tempat yang baik untuk meletakkan gelembung sabun. Meski begitu, gelembung tetap akan pecah seiring dengan menguapnya air. Gitu tuh Brenda. Wah, thanks ya Prof. Thank you banget nih Prof, kita ya berdua jadi ngerti deh. Bener banget. Nah Brenda,
mau next ke percobaan yang berikutnya nggak? Mau dong. Oke, yuk. Yuk. Friends, gelembung sabun merupakan molekul udara yang terperangkap di dalam molekul sabun dan air. Seperti yang biasa kita mainkan, gelembung sabun terbuat dari air dan sabun yang dicampurkan. Molekul sabun bersifat sangat fleksibel, sementara molekul air sangat elastis. Ketika gelembung ditiup ke udara, molekul sabun dan air merenggang dan memerangkap udara di dalam. Nah, tahukah friends kenapa gelembung berbentuk bulat dan bukan persegi atau segitiga? Hal ini karena adanya tegangan permukaan saat gelembung ditiup. Lapisan film sabun akan merenggang menjadi bulat karena bentuk bola adalah bentuk geometris paling kuat dan memakan ruang paling sedikit. Selain itu, gelembung sabun juga berwarna seperti pelangi jika dilihat. Ini karena gelombang cahaya dapat masuk dari semua sudut dan terpantul pada permukaan gelembung yang tembus pandang. Jadi, yang kita lihat adalah gelombang cahaya yang memantul satu sama lain, sehingga terjadi banyak kombinasi warna. Nah, Brenda, kan pas kamu tiup bubblesnya jatuh ke bawah kan? Iya, karena dia mengikuti arah gravitasi, yaitu ke bawah. Bener banget, tapi ada satu video di mana bubblesnya itu langsung ke atas, tidak lagi ke gaya gravitasi ke bawah. Emang bisa? Bisa. Pakai sesuatu kan pasti. Kita lihat video yang satu dulu yuk. Yuk. Wah, jadi tadi itu cuma pakai cuka sama soda kue doang. Iya, bener banget nih. Itu karena mereka menghasilkan karbon dioksida. Wih, keren banget. Nah, tapi kamu tahu nggak sih kalau misalnya bubble itu bisa gerak-gerak kalau pakai balon? Hah, masa sih? Penasaran kan? Penasaran sih. Ya udah, kita coba aja ya. Boleh. Jadi, aku minta tolong kamu buat tiup bubblesnya itu di sini. Habis itu aku akan gosok ke kepala kamu. Habis itu kamu akan lihat apa yang terjadi. Wah, keren banget ya tadi. Bener banget. Nah, tapi kita harus lanjut nih. Soalnya Profesor Sains mau kasih kita pertanyaan. Wah, apa tuh Prof pertanyaannya? Prof, pertanyaannya dong. Sesuai percobaan yang kalian lakukan, mengapa balon dapat menggerakkan gelembung sabun? A. Muatan negatif dan positif seimbang. B. Elektron dari sabun pindah ke balon. C. Adanya gaya listrik dinamis. Menurut aku C. Soalnya kan pasti di gaya rambut akan ada listrik. Jadi menurutku itu yang membawa balon bubblesnya itu untuk pergi kemana-mana. Nah, kalau menurut aku sendiri itu adalah B. Karena menurut aku, balon itu nggak punya elektron, sedangkan rambut itu punya elektronnya. Jadi, elektron dari rambut saat digosok ke balon, elektron rambut itu pindah ke balon tersebut sehingga dapat menggerakkan gelembung yang ada di atas nampan ini. Jadi, gimana nih Prof? Apa jawabannya? Jawabannya adalah B. Elektron dari rambut pindah ke balon. Yeay, bener kan? Aku belum belajar. Kalau boleh tahu, kenapa tuh Prof? Kok bisa jawabannya B? Begini friends, ketika balon digosokkan ke rambut, elektron berpindah dari rambut ke balon. Sementara muatan listrik dapat berpindah di dalam lapisan gelembung sabun. Hal ini karena air di dalamnya yang mengandung zat terlarut bermuatan ion. Ketika gelembung mendekati balon, medan listrik balon akan mendorong muatan negatif menjauh dari sisi gelembung sabun yang paling dekat dengan balon. Peristiwa tersebut membuat muatan berpindah ke sisi yang lebih jauh. Karena medan listrik balon lebih kuat, muatan positif di sisi dekat gelembung akan tertarik ke arah balon. Hal ini membuat gelembung sabun seakan bergerak mengikuti arah balon. Wah, ternyata gitu ya Prof. Thanks ya Prof, aku jadi ngerti deh sekarang. Oh ya Brenda, abis ini aku akan kasih lihat kamu
Bubbles yang kalau ditusuk nggak akan pecah. Hah, emang bisa kayak gitu? Bisa, ayo kita buktiin setelah percobaan yang ini. Boleh. Yuk. Gimana, friend? Keren banget sih tadi. Kayak kok bisa sih kayak gitu? Kepisah-pisah bubble-nya gitu. Iya, aku juga pengen cobain deh di rumah. Friends juga jangan lupa cobain ya di rumah. Bener banget nih. Makanya friends, tetap di Fun Science. Bersama aku Brenda. Dan aku Alejandra. See you next time. Bye!